Shalom saudara-saudara. Yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang surga rumahku. Sekarang kita belajar bersama-sama tentang penderitaan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, penderitaan itu juga masuk ke dalam dunia. Semua manusia tanpa terkecuali pasti mengalami akan penderitaan karena dosa dari manusia pertama Adam dan Hawa yang sudah masuk ke dalam dunia ini. Saudaraku, tak pandang siapa saudara, penderitaan itu pasti ada. Ada orang berkata, orang Kristen, anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang beriman kepada Tuhan, maka akan terhindar dari penderitaan. Orang dunia boleh sakit, tapi anak Tuhan tidak boleh sakit, harus sehat. Orang dunia boleh miskin, tapi anak Tuhan harus kaya. Orang dunia gagal, tapi anak Tuhan harus sukses, harus berhasil. Orang dunia susah, tapi anak Tuhan harus senang. Orang dunia menangis, tapi anak Tuhan harus ketawa. Dengan kata lain, anak Tuhan harus lancar semuanya. Dikatakannya pokoknya anak Tuhan tidak sama dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus yang kita percaya berjanji akan melindungi, menjaga, memelihara kita. Saudaraku, doktrin seperti ini selalu masuk di dalam hati jemaat orang Kristen. Sehingga saudaraku, orang Kristen terpaku bahwa aku harus berhasil, aku harus sehat, aku harus demikian. Apakah benar? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk supaya kita tidak menderita, tidak. Kita manusia berdosa. Tapi dia datang ke dalam dunia. Yang beberapa hari waktu yang lalu kita sudah sebut tentang Injil itu. Dia datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita diselamatkan iman kita. Kita tidak binasa. Bahkan saudaraku, seringkali penderitaan datang itu silih berganti. Belum selesai satu, sudah datang satu lagi. Nampaknya tidak ada selesainya penderitaan itu. Kita harus alami saudaraku. Kita bertanya saudaraku, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Apakah Tuhan masih peduli sama aku? Apakah Tuhan mau menolong aku? Apakah Tuhan mau mengangkat dan bebaskan aku dari penderitaan dan sakit penyakit yang ada? Seolah-olah Tuhan membiarkan aku, meninggalkan aku, tidak lagi mengasihi aku. Bahkan kita akan bertanya, di manakah Tuhan sebenarnya? Beribu-ribu pertanyaan timbul tatkala kita mengalami penderitaan. Akhirnya saudaraku, kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita tidak lagi mau berdoa. Kita tidak lagi mau beribadah. Kita tidak lagi mau baca Alkitab. Bahkan tinggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Perhatikan, hati-hati. Di saat itu, iblis datang. Menenggut kita saudaraku. Menangkap kita. Menghancurkan iman kita. Akhirnya apa saudaraku? Kita lari ke setan. Kita lari ke dukun. Kalau kita katakan dukun bisa menolong aku, menyembuhkan aku. Kenapa Tuhan Yesus yang katanya Tuhan tidak bisa sembuhkan aku? Bukankah ini terjadi? Tidak sedikit orang-orang Kristen anak Tuhan. Bahkan hamba Tuhan tinggalkan Tuhan. Pada masa pandemi saudaraku, 2 tahun lebih. Tidak sedikit anak-anak Tuhan. Bahkan hamba Tuhan tinggalkan Tuhan, berkata Tuhan tidak ada. Saudaraku, sebenarnya dalam Alkitab banyak tokoh, para nabi, imam-imam. Mereka juga rasul-rasul, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka menderita. Ayub
Paulus, Stefanus mati karena Kristus. Petrus yang mati seperti Tuhan Yesus disalibkan tapi kepalanya di bawah. Saudaraku, mereka adalah orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan yang cinta setia kepada Tuhan. Tapi mereka mengalami penderitaan itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia mengalami penderitaan. Terakhir, dia harus mati di atas kayu salib. Apa yang saudara alami sekarang? Mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan itu. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan, sakit, penyakit yang tidak kunjung sembuh, sakit yang berat. Mungkin saudara berkata seperti apa yang tadi saya katakan. Saya katakan dalam kasih Kristus dan dalam nama Yesus, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Ikutin saya terus saudaraku. Mengapa anak Tuhan harus menderita? Penderitaan apa saja yang dialami oleh anak Tuhan? Bagaimana kita mengatasinya? Ikutin saya terus. Agar iman kita dikuatkan dalam kita menghadapi penderitaan dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, bahkan baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami pada saat ini. Tak kala kami mengalami penderitaan, mungkin ada di antara kami yang sudah kecewa, sudah marah sama Tuhan, bahkan mau meninggalkan Tuhan. Bapa, mohon kiranya melalui firman Tuhan ini kembali mengingatkan dan tolong kuatkan kami. Di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Solidio Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara.